perilaku-perilaku kucing yang sering diabaikan oleh pemiliknya, padahal itu bisa jadi tanda bahwa kucing ini dalam bahaya atau kucing lagi sakit guys ya. Hai guys, assalamualaikum, balik lagi di Duli Channel. Kita ditemenin sama Lion guys. Halo guys, jangan lupa di like, comment, dan subscribe guys. Oke guys, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita mau kasih dulu Maxpau Super Serum ini ke si Lion guys ya, karena ini adalah serum yang berisikan protein yang tinggi, multivitamin, dan mineral-mineral lain yang dibutuhkan kucing. Udah komplit banget ya, jadi bagus banget nih untuk menjaga kesehatan kucing guys ya. Walaupun kucing yang nggak sakit, tapi kita tetap harus menjaga kesehatannya. Jangan sampai nunggu kucingnya sakit baru kasih vitamin ya. Oke Lion, bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu guys ya, cukup satu kali pencet aja guys ya, karena Maxpau Super Serum ini bisa mengatasi semua masalah nabul hanya dengan satu kali pencet aja guys. Bisa juga dicampurkan dengan makanan guys ya. Dan ini udah mau habis loh guys ya, karena saya memang rutin ya kasih kucing-kucing saya Maxpau Super Serum ini satu kali pencet per hari gitu ya. Tapi tenang guys, saya punya stok kok di sini ya, masih ada yang botol kecilnya gitu ya. Nah karena Maxpau Super Serum ini bagus banget untuk menambah energi, menambah nafsu makan, mengatasi stres, mengatasi kerontokan, mempersehat bulu dan kulit kucing, juga bagus untuk meningkatkan imun atau sistem kekebalan kucing agar kucing yang gak gampang sakit, dan juga mempercepat kesembuhan bagi kucing yang sakit, dan juga bagus banget untuk kucing-kucing masa recovery habis sakit, habis steril, habis dioperasi dan lain sebagainya. Dan untuk kucing usia 0 sampai 6 bulan bisa pakai varian Maxpau Super Serum yang junior ini guys ya. Cara pakai dan khasiatnya sama aja guys. Maxpau Super Serum all in one solution. Dengan Maxpau nggak repot lagi pilih vitamin. Maxpau hanya untuk smart pet lovers. Untuk pembelian langsung aja kalian check out di keranjang atau klik link yang ada di deskripsi atau di komen yang saya pin seperti biasa guys ya. Oke guys, biar nggak bertele-tele, kita langsung aja ke poin-poinnya ya. Hal-hal yang sering diabaikan oleh cat owner atau pemilik kucing ini, padahal bisa aja itu indikasi bahwa kucing ini lagi punya masalah atau lagi sakit, atau justru kucing dalam bahaya guys ya. Yang pertama, kucing nggak mau makan atau nggak nafsu makan, menolak makan. Nah kucing nggak mau makan ini udah pasti ada penyebabnya guys ya. Biasanya kucing ini kalau misalkan nggak ada penyebabnya, jarang si kucing nggak mau makan. Terlebih kalau misalkan kucingnya kondisinya belum makan gitu ya, dalam kondisi lapar seharusnya tapi dia menolak makan. Karena kucing itu apa-apa yang membuat dia nggak nyaman di badannya, apapun itu penyakit, apapun yang dia rasakan, termasuk juga stres gitu ya, itu bisa mempengaruhi nafsu makannya, atau kucing ini bisa langsung mogok makan guys ya. Makanya kucing tuh dikit-dikit nggak mau makan ya, sakit flu dikit aja nggak mau makan gitu guys ya. Jadi kalau kucing nggak mau makan harus dicari tahu ya kenapa dia nggak mau makan ya. Terus yang kedua nih, kucing yang tiba-tiba murung, diem aja gitu ya. Jadi kucing yang tadinya ceria, lincah, tiba-tiba murung, diem aja. Yang biasanya dia ini periang, tiba-tiba dia jadi pendiam gitu guys ya. Nah biasanya juga ada penyebabnya ya, salah satunya mungkin dia ada penyakit, ada virus dan lain sebagainya, ataupun kucing ini stres, ataupun kucing merasa lagi tertekan atau ketakutan gitu guys ya. Karena yang namanya kucing kan nggak bisa ditanyain kayak anak manusia gitu ya. Jadi kita harus lebih jeli nih, harus lebih teliti lagi melihat perilakunya atau gerak-geriknya seperti apa gitu guys ya. Kira-kira penyebabnya apa yang membuat kucing ini menjadi murung, atau kita bisa langsung cek lah suhu badannya, cek juga gimana pupnya, kondisi pipisnya dan lain sebagainya guys ya. Terus yang ketiga, kucing yang bolak-balik terus-terusan ke bak pasir. Jadi bolak-balik terus nggak seperti biasanya. Nah harus dicek guys ya, kira-kira kenapa? Apa kucing ini mencret kah, diare kah, atau kucing ini sembelit kah, atau mungkin kucing ini kena flu, dia pipis nggak bisa jadi mampet gitu guys ya. Jadi harus dicek guys ya. Kalau saya cek dulu bentuk pupnya seperti apa, saya cek juga kantung kemihnya, saya raba perutnya ada bengkak atau gimana begitu guys ya. Saya perhatiin pada saat dia pup ini pupnya lancar atau enggak, keras atau mencret gitu guys ya. Jadi harus kita cari tahu penyebabnya apa ya, karena nggak mungkin perilaku itu terjadi begitu aja tanpa ada penyebabnya gitu ya. Takutnya sih penyakitnya ini berbahaya kayak flu gitu ya. Nah itu membahayakan nyawa guys ya kalau kita telat tahu atau telat mengobati gitu ya. Terus yang keempat, kucing yang mengejan atau jongkok di bak pasir terlalu lama. Nah ini menyambung poin yang ketiga tadi gitu ya. Nah biasanya ini disebabkan kucing ini mampet ataupun sembelit guys ya. Mampet dalam artian nggak bisa pipis, sedangkan sembelit dalam artian nggak bisa pup atau susah pup karena keras begitu guys ya. Nah yang paling bahaya ada flu guys ya, atau penyakit kantung kemih, penyakit saluran kemih, batuk kemih, atau infeksi kemih seperti itu yang membuat kucing ini susah pipis gitu ya, mampet gitu ya. Itu bahaya banget guys ya. Kalau misalkan lebih dari sehari nggak bisa ditanganin gitu ya, nggak bisa dikeluarin si pipisnya itu gitu ya. Nah si pipis itu bisa meracuni si kucing dan kucingnya bisa langsung mati guys. Terus yang kelima, kucing yang tiba-tiba galak, nggak mau dipegang, langsung menghindar kalau dipegang gitu ya, nggak mau dipanggil, tiba-tiba nyakar atau nyerang kalau misalkan mau dipegang, mau digendong, dipeluk gitu ya. Padahal biasanya nggak seperti itu gitu ya. Beda lagi kalau misalkan memang kucingnya galak, kucing liar ya beda lagi guys ya. Ini kucing rumah, kucing kita yang biasanya akrab dengan kita, manja, tiba-tiba nggak manja lagi gitu ya, galak, ngumpet aja, mendesis, kalau dideketin dipegangin juga mendesis atau mau nyakar gitu ya, dan dia sepertinya nggak nyaman dengan kita gitu ya. Nah itu biasanya ada penyebabnya, harus dicari tahu penyebabnya apa guys ya. Bisa jadi dia lagi nahan sakit perut, nahan sakit kantung kemih gitu ya karena nggak bisa pipis, ataupun dia lagi ada sariawan, sakit gigi, atau mungkin juga ada luka, ada bisul, abses dan lain sebagainya guys ya.
Jadi harus dicek guys ya. Kalau saya pribadi biasanya saya cek, saya telusuri, itu saya lihat juga ya perilakunya seperti apa gitu guys ya, untuk saya bisa mendeteksi ini kenapa dia gitu ya. Atau mungkin juga dia lagi ketakutan, ada sesuatu yang membuat dia stres atau trauma, atau ada ancaman gitu ya. Misalkan ada kucing lain yang lebih galak, atau kucing liar yang masuk rumah, atau tadi dia habis dibully sama kucing lain atau hewan lain gitu guys ya. Jadi pasti ada penyebabnya, pasti ada sesuatu yang nggak nyaman, baik secara fisiknya ataupun mentalnya guys ya. Atau mungkin juga dia ini lagi nahan mual ya, nahan pengen muntah begitu guys ya. Itu juga bisa membuat kucing ini stres dan nggak mau dipegang ya. Oke gitu guys ya, sharing singkat dari saya. Kalau misalkan kucing kalian memperlihatkan perilaku seperti itu, gejala-gejala seperti itu, kalian harus cari tahu penyebabnya apa guys ya. Jangan diabaikan, takutnya ada apa-apa, takutnya justru membahayakan si kucingnya ya. Yang namanya penyakit, masalah dan lain sebagainya, kalau lebih cepat kita tahu, lebih cepat ditangani kan lebih baik ya. Jangan sampai terlambat guys ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, ditambahkan, silahkan di kolom komentar aja, bebas asal sopan guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye guys.